Pada hari ini kita akan melakukan seminar proposal dari Saudari Widya Pramita. Kepada judul dari seminar proposal dari Saudari Widya yaitu peningkatan kompetensi belajar siswa pada pembelajaran tematik menggunakan mode pembelajaran literasi berbasis problem based learning pada kelas 5 di SD Negeri Percobaan Padang. Kepada Saudari Widya Pramita dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil seminarnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita langsung saja untuk bab satunya terkait latar belakang masalah. Jadi di sini diawali dengan adanya kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 ini mengharapkan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Sehingga di sini pada kurikulum 2013 diminta kepada peserta didiklah yang aktif dalam pembelajaran. Itu saya ambil dari rujukan Kemendikbud tahun 2014. Kemudian lanjut kita, karena adanya kurikulum 2013 ini, maka implementasinya adalah pada pembelajaran. Slide-nya nggak pindah apa, Widya? Slide-nya tolong dipindah, ini masih slide 1 aja ini. Oh, baik, Miss. Bentar, Miss. Izin rekan-rekan sama Miss udah nampak slide-nya? Sudah, Win. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan kembali. Lalu nantinya karena adanya kurikulum 2013 ini, maka diimplementasikan ke dalam pembelajaran tematik terpadu. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa dari rujukan Reinata tahun 2020 ini, dapat diartikan bahwa pembelajaran tematik terpadu sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013. Karena di sini ada beberapa mata pelajaran yang diikat dalam satu tema. Jadi idealnya pembelajaran tematik terpadu ini nantinya akan membuat peserta didik itu aktif dalam pembelajarannya, membuat peserta didik itu senang untuk belajar, dan juga ada beberapa hal positif lainnya yang akan diharapkan pada pembelajaran tematik terpadu yang berpusat kepada peserta didik, atau dapat dikatakan di sini pembelajaran itu bersifat student center. Lalu karena adanya permasalahan dari pengimplementasian pembelajaran tematik itu di lapangan, makanya di sini saya akan melakukan penelitiannya. Permasalahan yang di sini yaitu saya ambil rujukan dari Nur Fitrianti tahun 2016. Permasalahannya itu seperti apa? Jadi permasalahan yang pertama itu, jadi kan ketika anak-anak itu tuh diharapkan aktif dalam pembelajarannya, tetapi di sini mereka masih ada rasa malu, takut, ataupun nantinya tidak sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata anak tersebut pada pengimplementasian dari pembelajaran tematik terpadu itu. Oleh karena itu, di sini saya mengemukakan model pembelajaran literasi yang berbasis PBL. Jadi model pembelajaran literasi itu apa? Jadi model pembelajaran literasi itu adalah model pembelajaran yang menggunakan keterampilan berbahasa. Karena seperti yang kita ketahui ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, sehingga dapat diimplementasikan. Dan lanjut karena berbasis PBL, berarti berdasarkan problem based learning. Karena di sini harus berorientasikan pada permasalahan nyata dari peserta didik, sehingga sama atau tujuan dari pembelajaran tematik terpadu itu dapat tercapai. Nah, lanjut kita kepada rumusan permasalahannya. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menggunakan model pembelajaran literasi berbasis PBL di kelas 5 di SD Negeri Percobaan Padang. Dan rumusan masalah saya yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran tematik dengan menggunakan PBL dengan menggunakan model pembelajaran literasi berbasis PBL di kelas 5 SD Negeri Percobaan Padang. Nah, untuk tujuannya berarti saya mendeskripsikan bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran tematik itu menggunakan model yang saya pilih. Dan yang kedua, saya juga akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan prosesnya itu berdasarkan model yang saya pilih juga. Dan di sini manfaat dari penelitiannya itu ada secara teoritis sama secara praktis. Kalau misalnya secara teoritis tentu saja itu untuk menambahkan pengetahuan kita berdasarkan teori pembelajaran yang ada. Sementara untuk secara praktisnya berarti bagi penulis, bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah, dan bagi pembaca yang nantinya dapat bermanfaat dalam peningkatan kompetensi belajar dari siswa itu sendiri. Nah,
Lanjut kita pada bab 2. Bab 2 ini berisikan kajian teori. Di sini kajian teori yang saya ambil itu yang pertama tentu saja berkaitan dengan hakikat pembelajaran tematik itu seperti apa, bagaimana pengertiannya, karakteristiknya itu tentu saja berpusat pada peserta didik, pengalaman langsung, dan juga menyajikan materi itu secara fleksibel, dan tujuannya tentu saja yang diharapkan agar peserta didik itu aktif dalam pembelajarannya. Dan kajian teori saya yang kedua itu berkaitan dengan RPP, karena di sini tentu saja kalau misalnya kita membahas tentang PTK, berarti kita juga membuat itu ada RPP, untuk pengertiannya, tujuannya, dan juga komponennya bisa teman-teman lihat. Dan untuk tujuan di sini tentu saja untuk memberikan pedoman bagi guru dalam jangka pendek untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa, sehingga nantinya juga akan hasil akhirnya itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi belajar siswa itu. Dan yang solusi yang saya kemukakan, jadi kajian teorinya itu berkaitan dengan model pembelajaran literasi. Jadi model pembelajaran literasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya berkaitan dengan 4 keterampilan berbahasa, dan juga di sini menurut Joharman dan kawan-kawan tahun 2014 itu berkaitan dengan mengarahkan peserta didik untuk belajar aktif, untuk mencari bahan dari sumber belajar yang relevan dengan pembelajaran disampaikan oleh guru. Dan langkah-langkahnya bisa teman lihat ada 7, ada mengidentifikasi masalah, mencari rumus sumber, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mensintesis, mengomunikasikan, dan juga mengevaluasi. Dan kelebihannya di sini yaitu berkaitan dengan penggunaan keterampilan bahasa yang nantinya akan membuat peserta didik aktif dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu ada model pembelajaran yaitu berbasis problem-based learning. Jadi di sini tentu saja problem-based learning ini mempunyai pengertian untuk didasarkan pada permasalahan autentik, maksudnya itu berdasarkan permasalahan nyata dari peserta didik, dan juga pemusatan peserta didik pada pemberian masalah nyata, berarti kan berkaitan dengan masalah nyata yang diberikan oleh peserta didik. Untuk langkah-langkahnya di sini, saya mengambil dari rujukan Trianto tahun 2010, yaitu langkah-langkahnya berisikan orientasi peserta didik pada masalah, karena di sini guru nanti mengorientasikan peserta didik pada permasalahan nyata dalam kehidupannya yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan baik, yaitu membentuk beberapa kelompok, misalnya bisa terdiri dari 4 sampai 5 kelompok. Dan yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan kelompok secara individual maupun secara kelompok juga. Dan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti di sini peserta didik itu mempresentasikan hasil yang diperolehnya. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini setelah semuanya itu terangkum, setelah peserta didik diberikan masalah, dia mendiskusikan, habis itu mempresentasikan, baru yang terakhir nantinya guru bersama peserta didik mengevaluasi dari proses pemecahan masalah yang kita lakukan secara bersama-sama itu. Dan untuk kelebihannya di sini model PBL ini berkaitan dengan permasalahan nyata tentunya, dan juga diharapkan model PBL ini dapat menstimulus pengembangan diri dari peserta didik itu agar peserta didik dapat aktif dalam pembelajarannya. Lanjut kita pada kerangka berpikir. Jadi kerangka teori penelitian tindakan kelas yang pertama itu yaitu ada perencanaan. Perencanaan itu berkaitan dengan merencanakan jadwal penelitian, mengkaji kurikulum tematik terpadu, membuat RPP, media pembelajaran, dan juga lembar observasinya. Lanjut kita baru kepada proses pembelajaran tematik di kelas 5 SD Negeri Percobaan Padang. Berarti bahkan belum maksimal, maka dilaksanakanlah langkah-langkah PBL ini, lalu penilaiannya itu dalam bentuk RPP, dan hasil akhirnya nanti diharapkan kompetensi belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan mode literasi berbasis PBL ini di SD Negeri Percobaan Padang dapat meningkat. Lanjut kita terakhir yaitu pada bab 3. Nah, di bab 3 ini ada 4 sub. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitiannya. Jadi pendekatannya itu saya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Di sini berarti kan kalau pendekatan kualitatif itu berkaitan dengan pengamatan atau observasi yang saya lakukan, dan nantinya observasi itu saya buatkan dalam bentuk pendekatan kuantitatif yang dapat digunakan oleh guru. Dan jenis penelitian yang saya gunakan yaitu adalah penelitian tindakan kelas pada kelas 5 di SD Negeri Percobaan Padang. Lanjut kita pada setting penelitiannya.
Kalau setting penelitiannya itu, tempat penelitiannya tadi sudah saya kemukakan di judulnya juga, ada di SD Negeri Percobaan Padang. Subjek penelitiannya itu ada 28 peserta didik kelas 5 yang terdiri dari 7 orang siswa perempuan dan 21 orang siswa laki-laki. Dan waktu penelitiannya itu saya lakukan pada semester 1, yaitu bulan Juli sampai Desember tahun ajaran 2021 sampai 2022. Lanjut kita pada prosedur penelitiannya. Nah, prosedur penelitian dari PTK itu ada 4 langkah. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, di sini pada perencanaan itu saya menetapkan jadwal selama penelitian itu berapa lama. Saya mengkaji sumber-sumber buku yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Lalu saya menyusun RPP berdasarkan langkah-langkah yang saya gunakan menggunakan model pembelajaran literasi berbasis PBL itu. Lanjut saya menentukan materinya seperti apa. Lalu saya membuatkan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya, menyiapkan lembar observasi, dan juga lembar tesnya itu seperti apa. Lanjut saya ke pelaksanaannya, bagian langkah kedua. Jadi pada pelaksanaan ini saya lakukan melalui 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua nantinya. Dan yang ketiga yaitu ada pengamatan. Pengamatan ini saya lakukan selama terhadap tindakan peningkatan kompetensi belajar siswa, dan terakhir ada refleksi. Diadakan setiap tindakan itu berlangsung. Teman-teman bisa lihat bagannya di sini ada tadi pendekatan observasi guru dalam politik padu di kelas 5 SD Negeri Percobaan Padang, ada pelaksanaan pembelajaran satunya seperti apa. Nanti ada siklus pertamanya, kalau belum berhasil saya lanjut kepada perencanaan kedua dan melaksanakan pelaksanaan pembelajaran keduanya. Terus yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu ada melalui dokumen analisis, observasi, tes, dan non-tes. Untuk dokumen analisisnya itu saya mengamati RPP, pembelajaran tematik menggunakan model pembelajaran literasi berbasis PBL. Observasinya yaitu pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran peserta didik, dan tesnya itu dalam bentuk soal evaluasi. Kalau non-tesnya itu berkaitan dengan jurnal sikap dan juga rubrik keterampilan yang saya buat. Dan yang terakhir yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu yang saya buat ada lembar penilaian RPP, yaitu menganalisis RPP yang dimiliki oleh guru apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu ada lembar observasi, yaitu untuk mengobservasi atau mengamati kegiatan dalam proses pembelajaran tematik menggunakan modal yang saya pilih. Dan yang terakhir yaitu ada instrumennya itu lembar soal dan rubrik penilaian keterampilan dan juga jurnal sikap dalam bentuk soal evaluasi, rubrik, dan juga jurnal sikapnya. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Widya yang telah mempresentasikan proposalnya. Selanjutnya kita persilahkan kepada peserta seminar untuk bertanya kepada Saudari Widya. Kepada peserta seminar dipersilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke kontributor 1. Kepada kontributor 1 dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Terkait hasil penelitian proposal yang sudah dipresentasikan oleh Saudari Widya, selaku kontributor 1, hal yang ingin saya tanyakan adalah langkah alternatif apa yang hendaknya dilakukan oleh guru atau praktisi pada proses pembelajaran apabila penggunaan model program based learning tersebut tidak berjalan dengan baik, seperti tidak terpecahkannya masalah yang diberikan oleh praktisi atau guru terhadap peserta didik, atau adanya keterkaitan antara masalah yang diorientasikan pada langkah awal dengan hasil analisis atau evaluasi yang dikemukakan oleh peserta didik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kontributor 1. Kepada Saudari Widya, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kontributor 1. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Jadi pertanyaan sini bagaimana kalau misalnya model PPL saya ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu saya menggunakan modelnya itu model pembelajaran literasi yang berbasis PBL. Jadi kalau model pembelajaran literasi itu peserta didik kita itu mencari bahan terlebih dahulu, mencari sumber rujukan yang relevan terlebih dahulu, baru nanti dilaksanakan melalui model PBL yang berkaitan dengan 5 langkah tersebut. Ada langkah-langkah dari orientasi masalah, membuat kelompok, membimbing penyelidikan individual, baru mempresentasikan, dan yang terakhir yaitu ada mengevaluasi. Jadi di sini ketika kalau misalnya tidak sesuai, tapi
rumusan permasalahan saya di sini, latar belakang masalah saya di sini yang berkaitan dengan permasalahan saya itu bagaimana agar peserta didik itu dapat aktif dalam pembelajarannya atau pembelajaran itu harus bersifat student center. Oleh karena itu saya menggunakan atau mengemukakan dalam penelitian tindakan kelas saya ini, saya memilih model pembelajaran literasi yang berbasis problem based learning. Saya kembalikan lagi kepada kontributor 1. Baiklah, terima kasih kepada saudara. Jawaban dari saudari Widya dapat saya mengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kontributor 1. Berikutnya kita lanjut kepada kontributor 2. Kepada kontributor 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nadia Mardani selaku kontributor 2 dari seminar proposal dari saudari Widya. Di sini saya ingin mengomentari sedikit terkait penulisan dari proposal yang sudah diberikan Widya, yang yaitu sedikit kesalahan penulisan seperti pada halaman 10 poin paragraf 2 yang mana di situ ada poin C menumbuhkan kembangkan yang mana itu pemborosan katakan dan juga pada poin E mengemapkan dan juga pada poin D yang mana di situ dilakukan oleh di situ terdapat sedikit kesalahan penulisan penempatan huruf-huruf. Baik, itu saja penyampaian dari saya selaku kontributor 2. Saya kembalikan kepada saudari Widya. Terima kasih kepada kontributor 2 atas saran dari sistematika penulisan dari proposal saya. Nantinya saya akan merevisi kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari kontributor 2. Berikutnya kepada Miss, dipersilakan untuk memberi tanggapan serta masukan untuk penyajian proposal dari saudari Widya. Kepada Miss dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ya, saya mau mengomentari judulnya nanti direvisi. Jadi bukan kompetensi belajar yang ditingkatkan. Tolong direvisi. Sinkron antara judul dengan rumusan permasalahan. Ya, rumusan permasalahannya tidak sinkron dengan judul. Jadi tolong diperbaiki. Kalau menanyakan untuk peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu, ingat ya, semuanya kita memakai tematik terpadu, bukan pembelajaran tematik saja. Peningkatan proses pembelajaran tematik terpadu, udah apa lanjutannya. Oke, nggak masalah ya, pasti yang lainnya nanya ini dia pertanyaannya sampai proses, kenapa juga nanti dia menilai, mengevaluasi, karena bagian dari proses pembelajaran itu ada di sana nanti evaluasinya, jadi nggak masalah. Teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan datanya sama instrumennya sudah benar. Tapi yang bermasalah di sini, waktu penelitiannya itu sudah lewat tahun kemarin. Jadi kalau mengambil punya orang itu diperbaiki baik-baik, sesuaikan dengan waktu kita. Nah, jangan 2021 lagi, ini tahun 2022. Jadi 2023 sekarang ajarannya. Oke, nah, perbaiki itu. Oke, itu aja dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Miss yang telah memberikan masukan untuk proposal dari saudari Widya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi cukup 3 atau berapa tadi yang tampil? Karena waktu kita tinggal 20 menit lagi. Saya ingin menyampaikan dulu sebelum saya minta satu lagi lah saya sampaikan. Untuk satu lagi masih ada waktunya, kita jam 3 ya baru selesai. Tolong yang jadi moderator kan sudah belajar tadi semuanya, sudah ada, kemudian menjadi kontributor, tidak bertanya saja kerja kontributor, kontribusi apa, memberi saran, apa yang harus diperbaiki di proposalnya itu yang kerja kontributor. Kalau penguji, ya bertanya. Oke, nah, nanti jangan sampai tidak paham dengan apa peranannya. Oke, yang berikutnya kita minta satu lagi. Siapa ya? Aurel. Aurel lagi yang ke seminar. Silakan tim Aurel. Di stop dulu recordnya, baru di record ulang supaya orang nanti nggak